gue datang di tengah-tengah SD tuh udah gak punya temen gitu. Iya. Terus akhirnya dipaksa sama bokap waktu itu sama nyokap untuk datang ke youth service waktu Youth itu. service, Dan akhirnya di sana ikut dulu pertama, ya I guess God works in me. Wow. Dia bekerja dalam gua dan akhirnya ya gue menemukan my own faith, bukan hanya karena orang tua suruh gitu. Wow, itu mulai di sekitar kapan kok? Mungkin SMP sih. SMP, jadi kayak SMP, ya. ada momen tertentu nggak yang kayak? Buat gua sih nggak ada momen tertentu ya. Right. Bahkan sampai sekarang pun, I think kalau misalnya ditanya sama orang kayak pernah apa sih yang benar-benar kayak menjadi that one moment yang turns around your life, akhirnya mau ikut Tuhan. It's not like that buat gua. Okay. I think it's a process gitu. Iya, proses upon proses yang Tuhan ubahkan di dalam hati gua untuk akhirnya gua kayak oke, gua pengen ikut Tuhan. Gitu. Wow. Nah, kok Kev, banyak orang itu ikut Tuhan. Jadi Kristen misalnya, let's say, and then ya bergereja dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang pengen jadi pelayan Tuhan loh. Kalau Kev sendiri, kenapa bisa kayak dari SMA udah nyanyi di gereja, terus and then sekarang udah mau melayani as a community leader gitu? Gimana kok Kev? Sebenarnya kalau gue sendiri ya, gue punya dua fase. Dua fase. Kenapa gue pengen melayani Tuhan? Iya. Fase pertama yang pas SMP SMA ini. Menurut gue pelayan Tuhan keren. Oke, wajar lah, wajar ya. Dan gue suka nyanyi. Oh iya benar. Iya. Dan dulu kalau misalnya lu kayak di youth gitu, pasti yang pelayanannya udah punya gengnya sendiri kan. Iya, itu keren gitu. Gue dulu merasa FOMO dan kayak gue harus pelayanan gitu untuk bisa keren. Dan ya karena waktu itu juga kebetulan talenta yang gue sadar ada gue bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Jadi oke lah. Jadi pengen jadi singer gitu pada waktu itu. Terus ya itu fase yang pertama. Fase yang pertama. Itu juga sebenarnya ada motivasi-motivasi yang salah juga lah untuk melayani Tuhan gitu. Mendeketin orang gitu misalnya. Enggak. Waktu itu kan simply karena mau keren aja. Oke, benar. Terus udah gitu kalau yang fase kedua yang benar-benar merasakan jadi waktu itu sempat ada fase kedua di mana akhirnya sekarang join JPCC. Right. Kurang lebih tahun 2016 kali. 2016 ya. Dan kan itu kan kita tertanam di Komsel dulu. Kalau di JPCC disebutnya Date. Ya. Kemudian di sana ketua Komsel gue itu orang yang sangat amat cinta untuk melayani orang lain. Dia tuh mungkin kalau gue rasa ya, dia punya love language itu tuh act of service gitu. Jadi dia selalu available. Right. Terus kalau misalnya ada apapun dia kayak gue ke rumah dia gitu, gue gak dimasukin Indomie gitu. Indomie tuh ya gitu lah ya. Terus udah gitu, nah itu fase kedua yang dimana gue karena udah terlebih dahulu dilayani dan juga dikasih oleh Tuhan dan gue memberikan kembali lagi untuk orang. Wow. Gitu. Jadi emang karena Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita lewat orang-orangnya dia, ada orang yang melayani dan gue ingin mengembalikan pelayanan itu ke orang-orang lain lagi. Akhirnya menemukan motivasi itu yang kedua, di fase yang kedua. Dari yang sebelumnya mungkin melihat pelayanan sebagai wah ini suatu yang keren nih untuk melayani, ada geng-geng tertentu misalnya, atau ada hal-hal tertentu menyalurkan talenta, hobi, which is menurut aku juga bukan hal yang 100% salah gitu ya. Beberapa dari kita mungkin terjun di dalam pelayanan karena memang ada ingin menyalurkan talenta yang kita miliki. Tapi fase yang kedua ini ya memang melayani bukan lagi karena sekedar ingin kelihat, ingin tampil atau ingin apa gitu ya. Tapi emang karena benar-benar menyadari bahwa Tuhan sudah mengasihi gue, Tuhan sudah melayani gue lebih dulu dan gue sekarang melayani Tuhan. So dan kalau boleh tahu nih, semenjak ini kan kita kenalin Kokev as a community leader juga kan. Tapi kalau boleh tahu udah berapa lama jadi community leader? Kayaknya jalan 4 tahun kalau nggak salah. Jalan 4, wow, oke, jalan 4 tahun. Sebelum itu kalau ada tingkatan-tingkatan gitu, jadi kayak melayani dulu jadi di mimbar misalnya atau apa atau kalau jadi community leader tuh sebenarnya di gereja gua itu siapapun yang mau sih. Siapapun yang mau ya. Jadi memang kita kan sebagai pertama kan member Komsel dulu dong pasti dong. Member. Di member Komsel kita pasti di grooming juga, kita dimuridkan gitu. Yang ujung-ujungnya adalah ya berharapnya kita juga nanti bisa memuridkan orang lain gitu. Jadi levelnya ya langsung dari date member jadi date leader waktu itu gitu. So ada ini tertentu nggak kok? Misalnya mungkin ngelihat kebutuhan atau mungkin ada beban tersendiri sampai mau jadi community leader? Ini ceritanya agak-agak lucu sih ya. Jadi biasanya kalau di gereja gua gitu ya, di JPCC, kalau kita ditanyain mau jadi date leader atau enggak, kebanyakan dari kita, gue pun gitu mikirnya dulu kayak nggak mau karena kan komitmennya susah ya. Iya betul melayani orang. Itu ya melayani orang, hidup kita sendiri. Kadang-kadang gue pikir hidup gue belum bener gitu. Terus udah gitu berpikir lagi, tapi waktu itu kita lagi huddle ya waktu itu. Lagi huddle, kemudian lagi ngomong-ngomong, terus for some reason nggak tahu apa yang terjadi gitu. Gue nengok, jadi DL gue duduk belakang gue, date leader gue duduk belakang, terus gue nengok.
tapi aku mau sih kalau jadi date leader. Nawarin diri tuh ya. Iya, nawarin diri. Itu buat date leader tuh kayak puji Tuhan gitu, ada yang nawarin diri biasanya harus dipaksa gitu. Jadi I don't know what got into me, tapi at that moment gue bilang gue mau jadi date leader gitu. Wow, itu divine intervention tuh. Iya benar, itu divine intervention. Jadi emang ya mungkin kan beberapa emang harus kayak ya ditanya-tanya dulu, mungkin ditanya lagi komitmennya mau atau tidak. Tapi ini tiba-tiba mau ya. Iya.